Salah seorang filsuf yang terkenal, Rene Descartes, pernah mengatakan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir karena itu aku ada. Jadi keberadaan diri kita ditunjukkan dengan apa yang disebut dengan aktivitas berpikir. Tentu berpikir yang dimaksud di sini bukanlah sembarang berpikir. Keberadaan diri kita sangat ditentukan oleh aktivitas kita. Bagaimana kita berpikir tentang sesuatu, tentang segala yang ada, tentang segala keberadaan, bukan berpikir untuk mengada-ngada. Kita akan percakapkan filsafat berpikir di Bukan Ahli Filsafat. Ya, selamat datang teman-teman di channel Bukan Ahli Filsafat, ruang publik, ruang diskursus bagi kita semua untuk belajar mendalami apa itu filsafat agar supaya kita jangan sampai gagal paham, gagal mengerti apa sejatinya filsafat itu. Sehingga kita tidak mengkhianati filsafat itu sendiri di atas kepentingan egois kita untuk hanya sekedar ingin dikenal sebagai seorang pemikir yang berbeda. Nah, teman-teman, mengapa ini penting ya? Tentu teman-teman pernah melihat sebuah gambar di mana Albert Einstein berpose dan menunjukkan jarinya di kepalanya ya. Dan sehingga orang kemudian banyak menerjemahkan itu sebagai betapa pentingnya ya memberi perhatian terhadap keberadaan pikiran kita, karena segala sesuatu yang ada itu bermula dari sebuah pikiran atau dari sebuah ide atau gagasan ya. Nah, tentu keberadaan pikiran kita, otak kita, brain kita tidak hadir begitu saja dan kemudian mencapai bentuknya yang sempurna. Ya, dia ada dalam sebuah pengelolaan atau disebut dengan manajemen pikiran. Ya, bagaimana kita mengelola, menata pikiran kita, mengkonstruksikan pikiran kita agar pikiran itu dapat kita kendalikan, dapat kita bentuk, sekaligus memberi manfaat bagi kita. Ya, kita gerakkan, kita manfaatkan ke arah yang tentu diharapkan juga mendukung hadirnya pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, teman-teman, daripada teman-teman boleh dikatakan dipengaruhi oleh cara berpikir filosofis yang menurut saya bias dalam ruang-ruang publik selama ini, yang berkiblat pada sosok seseorang yang selalu mengatasnamakan dirinya adalah seorang filsuf atau dikenal sebagai seorang pengguna filsafat yang menghujani, yang mengkritisi berbagai macam fenomena sosial politik, dan kemudian orang tersihir seolah-olah itu adalah sebuah bentukan berpikir filsafati yang normatif ya. Saya rasa saya ingin mengalihkan pikiran teman-teman untuk tidak kagum, tidak mudah kagum pada sebuah pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak dipoles sana-sini dengan nuansa filsafati, tetapi sebenarnya itu merupakan shadowing filosofi. Jadi filsafat bayangan, artinya bukan filsafat yang sesungguhnya. Nah, kita akan berbicara tentang filsafat ya, berpikir, karena ini menarik teman-teman. Ketika kita berpikir, tentu kita perlu menyadari bahwa kita ingin mengakrabi sebuah pikiran, kita ingin mengakrabi sebuah gagasan, kita ingin mengakrabi sebuah ide, agar supaya ide itu bukan hanya memberanakkan ide-ide yang lain, tetapi ide itu menjadi jalan bagi kita untuk memahami segala sesuatu dan tentu memetik manfaat dari sana, sehingga ide itu membawa kita pada satu capaian-capaian pada level kehidupan yang kita impikan atau yang kita harapkan. Ya, gagasan-gagasan itu menjadi sebuah ide yang menolong kita untuk memahami apa yang selama ini sulit untuk kita pikirkan. Pikiran kita adalah alat yang paling powerful dalam rangka untuk membantu kita menyingkirkan kegelapan, ya, menyingkirkan prasangka, salah sangka dalam kehidupan ini. Nah, karena itu pikiran adalah aset yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan melihat dua buku yang nanti akan kita bahas secara berseri ya, terkait dengan seni berfilsafat, seni berpikir ya. Seni berpikir dalam kerangka pikir filsafat berpikir.
Nah, ada sebuah buku yang ditulis oleh Edward de Bono. Ini tentu kalau teman-teman ingin memaksimalkan diri di dalam rangka menggunakan pikiran akal yang baik, ya, maka buku ini saya referensikan ya. Edward de Bono menurut The Times adalah tokoh penting dalam mengembangkan cara berpikir kritis. Ketimbang teman-teman berpikir tentang sosok seseorang di Indonesia yang seringkali manggung dan kemudian dengan filsafat-filsafatnya yang nyeleneh, lebih baik teman-teman untuk membaca Edward de Bono ya. Ini saya rekomendasikan karena dunia mengakuinya ya. Dunia mengakuinya ya. Ini penting bagaimana kita belajar dari guru-guru terbaik bukan hanya guru-guru baik tapi guru-guru terbaik di seluruh dunia ya. Ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman gali di sini ya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan atau pembahasan-pembahasan yang menurut saya itu perlu dibaca dengan baik dan kemudian teman-teman bisa ambil manfaat dari hal tersebut ya. Salah satunya yang bisa saya bacakan ya, menjadi seorang yang tertarik dan seorang yang menarik merupakan dua hal yang datang bersamaan. Nah, ini penting ya, ketika teman-teman menggunakan aset berpikir teman-teman pada waktu yang tidak lama, teman-teman akan menjadi pribadi yang bukan hanya pribadi yang tertarik ya tentang sebuah gagasan, tetapi menjadi seorang yang menarik untuk didengarkan ya. Nah, ini dua hal ya yang berbeda tetapi sejalan kehadirannya. Begitu juga teman-teman yang perlu kita perhatikan di sini, apapun ya yang Anda lakukan sekecil apapun itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat menarik. Jadi buku ini mengajarkan bahwa berpikir tentang sebuah ide, biasanya awal-awalnya ide itu adalah sesuatu yang biasa saja ya. Bahkan semua orang kemudian mengabaikannya, menganggap itu adalah sebuah ide rendahan, ide yang lemah, tidak punya daya untuk mengubah sesuatu dan seterusnya. Tetapi sekali lagi di tangan seseorang yang mampu atau di benak seseorang yang mampu mengelola sebuah ide biasa, itu bisa menjadi sebuah gagasan yang wow, yang remarkable ya, yang luar biasa ya. Karena itu teman-teman, kita menjadi seorang yang sadar benar bahwa menggunakan pikiran dengan baik itu bisa memberikan pengembalian yang tinggi ya, mengembalikan sesuatu yang sederhana kemudian diubah oleh sentuhan cara berpikir menjadi hal yang fantastic ya, marvelous ya, sesuatu yang mengagumkan. Nah, kita belum bahas itu teman-teman, ini baru pengantar sederhana, tetapi saya mau perkenalkan juga, kita akan bahas nanti berpikir lain dari yang biasanya. Artinya, ini kita akan mengembangkan kecakapan seni berpikir ya dalam banyak perspektif oleh John Maxwell ya. Walaupun beliau dikenal sebagai seorang pengajar tentang kepemimpinan, tetapi di buku ini menurut saya beliau sangat concern bagaimana menggunakan instrumen berpikir sebagai alat ya untuk mengubah situasi atau mengubah keadaan. Thinking for a change ya. Jadi bagaimana berpikir untuk sebuah perubahan. Sekali lagi bahwa masa depan teman-teman itu terjadi atau berubah ketika cara berpikir kita juga berubah. Nah, dalam filsafat berpikir ini teman-teman kita akan diantar untuk melihat bagaimana misalkan Albert Einstein yang saya katakan tadi, seorang ahli fisika peraih Nobel ya, bahwa seorang pemikir yang terbaik yang pernah hidup ini menyatakan berpikir itu pekerjaan berat ya. Itulah sebabnya demikian sedikit orang yang melakukannya. Karena berpikir itu demikian sulit, Anda perlu memanfaatkan apapun sebisa Anda untuk membantu Anda meningkatkan prosesnya. Jadi ketika kita ingin mencapai potensi penuh dari pikiran kita, maka ada tuntutan-tuntutan ya, disebut dengan membayar harga ya. Jadi ada sebuah proses yang harus kita lalui. Dan filsafat berpikir ini akan menuntun kita bersama-sama untuk melalui sebuah perjalanan apa yang disebut dengan berpikir dalam proses ya. Nah, ini tentu
menjadi sesuatu yang layak untuk diinvestasikan. Penulis Napoleon Hill mengatakan lebih banyak emas yang telah ditambang dari pemikiran manusia ketimbang dari bumi. Jadi ketika teman-teman ingin melihat, mencari sesuatu yang berharga, maka disinilah tambangnya ya. Artinya tidak perlu harus menambang perut bumi, tetapi kalau teman-teman mampu menambang pikiran ini dengan baik, dengan rajin, dengan tekun, maka proses Anda tidak akan mengkhianati Anda. Ya, bahwa seluruh pikiran-pikiran yang kita tambang, yang kita gagas, yang kita olah, yang kita bangun, yang kita perkuat dari hari ke hari, akan membawa kita mampu menggunakan pikiran sebagai tools atau alat untuk meleverage, ya, mengungkit ya sesuatu pekerjaan yang berat dalam proses berpikir, membawa kita pada sebuah capaian yang kita idam-idamkan dengan cara yang tentu sekalipun itu berat, tetapi ada caranya ya untuk kita bisa mampu melewati itu ya. Jadi keringat Anda akan terbayar dengan sebuah proses di mana Anda tekun, setia untuk mengasah ketajaman berpikir. Dalam konteks filsafat berpikir, kita bukan hanya bicara tentang apa itu berpikir nantinya, kita akan bicara yang lebih konstruktif di situ adalah bagaimana ya, how to ya. Jadi bagaimana kita berpikir itu sendiri ya, karena banyak orang yang menyangka dirinya sudah berpikir, padahal sebenarnya dia belum berpikir dalam artian yang sesungguhnya. Filsafat berpikir akan mengantar kita semua teman-teman ya untuk memikirkan apa yang jarang sekali orang mau pikirkan ya. Tidak banyak orang yang mau memasuki wilayah tambang berpikir itu. Tetapi bagi mereka yang memasukinya, maka mereka akan keluar dengan membawa banyak sekali berkas-berkas atau ya katakanlah batuan-batuan gagasan yang bisa dikonversi menjadi ya, sebuah tanda kutip sebagai sebuah kemewahan dalam hidup ini ya. Menjadi pribadi yang tadinya tidak menarik, menjadi pribadi yang menarik, pribadi yang tadinya katakanlah miskin dalam gagasan, tapi melimpah kemudian setelah ia menambangnya ya. Ini merupakan catatan awal dari filsafat berpikir. Kita akan jelajahi di episode yang berikutnya. Bukan ahli filsafat.